Kita punya informasi terkait dengan kreatif IP studio asal Bandung bernama Studio Kolam Susu berkesempatan menciptakan musik video animasi untuk duo indie asal Jerman Milky Chance dalam lagu Fairy Tail. Iya, dan musik video atau MV ini menggunakan pendekatan storytelling ala film pendek dengan genre coming of age. Wow. Coba kita simak bersama cuplikannya. Cuplikannya pemirsa, Studio Kolam Susu kembali melayangkan musik video animasi internasional keduanya, kali ini bersama Milky Chance dari duo bergenre folktronica. MV Fairy Tail menceritakan tentang pencarian seekor monster yang berusaha dikalahkan oleh sang karakter utama. Visual dan ceritanya diciptakan langsung oleh direktur sekaligus storyboard artis dan konsep artis Rosaliana. Dan ini pun menjadi debut karya full animasi pertamanya sebagai sutradara. Keren. Kali pembuatan musik video animasi Fairy Tail, kita sudah gabung bersama dengan kamera lewat sambungan Zoom ada direktur MV Fairy Tail Rosaliana dan produser Aloysia Raras Ningtyas. Oke, baik, kita sapa ya. Kita sapa ya. Selamat siang Mbak Raras dan Mbak Ocha, betul ya panggilannya? Halo, selamat siang. Aduh, selamat siang, sehat semua semoga ya, dalam keadaan yang pokoknya bersemangat juga. Tadi kita sudah melihat, konsepnya keren banget tadi ya, musik videonya. Tapi saya pertama ke Mbak Ocha dulu deh. Mbak Ocha, itu bagaimana bisa awalnya muncul ide membuat video musik video animasi ini, dan kenapa lagu Fairy Tail dari Milky Chance? Ya, ide awalnya itu memang awalnya saya dari 2016 udah ngikutin Milky Chance nih. Saya emang ngikutin perkembangan lagu-lagunya. Terus ketika saya dengar lagu Fairy Tail ini, untuk pertama kali entah kenapa udah muncul sebuah visual di kepala saya gitu. Nah, akhirnya di tahun 2021 saya punya kesempatan untuk mengembangkan proses pengideannya dari animasi ini bersama Studio Kolam Susu kayak gitu. Oke, Mbak Ocha, tadi kita juga sempat lihat ya ada MV Mbak Vin yang sudah diputar, terus kita lihat ada sosok yang seakan-akan ini berusaha untuk melawan monster. Nah, apa sih sebenarnya makna yang ingin disampaikan melalui pemilihan animasi tersebut? Oke, sebenarnya itu kan secara konsep visual yang dimunculkan dalam MV, tapi secara tersiratnya MV ini tuh ingin membawakan cerita tentang seseorang yang ingin lebih kenal dengan dirinya sendiri. Tingkatnya sih bisa dibilang tentang proses pendewasaan diri gitu ya. Secara tidak langsung pengen juga ngasih awareness untuk mengenal diri sendiri agar lebih tahu dan siap gitu untuk melangkah ke depannya. Nah, tapi kan tentunya dikemasnya dalam secara tersirat melalui simbolisme tentang seorang anak laki-laki yang ketemu dengan dirinya sendiri versi masa depan gitu ya dalam sebuah mimpi gitu. Memang ingin dibawain ceritanya lewat genre fantasi nih, soalnya sesuai sama tujuan animasi juga, di mana animasi itu bisa menciptakan sebuah adegan yang emang sulit untuk diciptakan dalam medium lain, katakanlah misalnya syuting gitu. Jadi saya juga pengen mengedepankan tentang keunggulan animasi itu sendiri. Oke, dalam segi artistik ini bisa dikatakan cukup kompleks begitu ya Mbak Ocha sama Mbak Raras ya. Tapi kalau dibilang katanya saya dapat info katanya ini proses pengerjaannya cukup singkat, Soza. Cuma 6 minggu katanya. Oh my God, singkat sekali nih. Ceritanya coba, gimana nih? Ini Mbak Raras, gimana itu ceritanya itu 6 minggu? Ada kesulitan nggak sih? Nah, sebenarnya sih kalau buat 6 minggu ini nggak terlalu ribet ya, karena emang kita pilih metode animasi yang nggak terlalu ribet. Yaitu motion graphic, dan itu tuh emang jadi kebetulan ini semuanya yang ada di yang ngerjain itu banyak yang LDR, jadi ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kerawang. Jadi emang kita ngerjain semuanya secara online, walaupun emang pengembangan awalnya secara offline.
Tapi yang seru adalah kita nyari cara gimana supaya bisa ngerjainnya dengan cepat tapi maknanya tetap tersampaikan gitu. Soalnya kita ngerasa sebenarnya Indonesia sendiri kan udah punya banyak teknik animasi nih, dari bahkan zaman wayang aja itu udah sebenarnya salah satu bentuk animasi. Unyilnya Pak Raden juga bentuk animasi. Jadi kita pengen coba menyampaikan itu tapi dengan cara yang lebih digital gitu. Wow, menarik ya. Sekarang kita penasaran nih. Saya penasaran sih Marvin ini Boleh. lebih ke kayak gimana sih cerita awalnya nih Mbak Raras, Mbak Ocha juga. Mungkin lebih ke Mbak Raras ya. Awal mula kenapa memilih untuk bisa berkolaborasi dengan Milky Chance? Apakah ini sudah kenal dulu mungkin dengan personil yang dari Jerman ini atau seperti apa sih? Ini sebenarnya lumayan menarik sih ceritanya. Jadi sebelumnya kami tuh sempat ngerjain musik video juga namanya Bluebird bersama Cory Wong. Nah itu tuh berawal dari kita nge-DM. Nah dari DM itu terus dibalas kan. Jadinya kita akhirnya punya bahasa nih. Oh kita bisa ya nge-DM seseorang yang kita fans. Dan sekarang tuh dengan adanya internet malah jadinya mempermudah kita untuk bisa connect gitu sama orang-orang yang kita suka, dan bukan cuma jadi fans doang tapi juga jadi sesama kolaborator gitu. Jadi akhirnya aku dan Ocha akhirnya kita memutuskan buat nge-DM, sempat gak dibalas juga tapi akhirnya kita milih buat email, dan kebetulan mereka juga lagi pengen banget bikin yang buat fairy tale ini. Jadi pas banget agendanya mereka dan cita-citanya kita lagi sama, terus ya jadilah kejadian gitu. Oke, ada cerita menarik juga nih Mbak Ocha pada waktu DM terus nggak dibalas. Aduh sempat baper nggak nih? Aduh nggak dibalas mah, tapi coba lagi lah, kita tambah lagi gitu, atau gimana? Cerita lain nggak? Betul. Waktu itu kan di awal kayak saya nge-approach nih lewat DM, oh kok nggak dibales? Kayaknya mungkin mereka juga nggak aktif di DM. Tapi setelah itu saya lumayan kepoin websitenya juga, ternyata dapat alamat emailnya, dan ternyata setelah dihubungin kita dapat sambutan yang baik dari mereka gitu. Oke, keponya ada hasilnya. Intinya DM-DM-an ini membuahkan hasil yang bagus banget nih Marvin. Kemudian saya mau nanya lagi nih ke Mbak Raras, Studio Kolam Susu ini sebenarnya bergerak hanya untuk membuat musik video saja, atau apalagi sih yang dihasilkan karya-karya dari teman-teman Studio Kolam Susu? Sebenarnya Studio Kolam Susu sendiri itu adalah studio yang berbasis intellectual property. Jadi studio kami itu isinya sutradara, produser, dan penulis. Jadi kita selalu bikin cerita yang kira-kira menarik nih dalam bentuk apa ya gitu. Bisa macam-macam banget. Jadi sekarang kita udah sempat ngeluarin komik digital, ngeluarin animasi juga. Bahkan dulu pas awal pembuatan tuh sempat ngerjain teater juga. Tapi sekarang kita fokusnya sama animasi gitu. I see. Next project-nya nih buat Mbak Raras atau Mbak Ocha nih akan apa nih? Collab sama musisi atau mungkin collab sama Newsland mungkin? Silakan. Ya bisa mungkin, yuk kita siap. Siapa nih? Mbak Ocha dulu deh, boleh? Boleh, sebenarnya kita juga lagi ada pengerjaan sama tentang MV juga nih, tapi nanti tunggu aja biar hasilnya surprise. Jadi nantikan ya dari Kolam Susu selanjutnya. Oke, gimana nih next-nya? Ada clue nggak nih Mbak Raras? Kalau Kolam Susu sendiri selain ngerjain MV, kita lagi berdoa banget supaya bisa ngerjain short film sih. Jadi semoga kita anak muda Indonesia bisa bikin short film animasi yang levelnya bisa level internasional, karena kebetulan MV-nya juga diterima gitu secara level internasional. Jadi harapannya emang sekarang jadi kita bisa masuk ke ranah storytelling, ranah storytelling baru aja sih. Oke, terima kasih Mbak Lucia Ranintias dan juga Mbak Rosaliana sudah bergabung bersama kami. Sukses terus, pokoknya kita nantikan collab-collab yang jauh lebih kece lagi selanjutnya. Sukses selalu, terima kasih. Sukses ya, salam sehat Mbak. Terima kasih.